warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Jepara ingin menjelaskan alat yang telah dibuat oleh kami yang bernama Water Quality Control and Automatic Fish Feeder berbasis Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT. Alat ini masih dalam bentuk prototipe. Kami gunakan dua wadah sebagai media pada kolam. Wadah pertama ini gunanya untuk kolam utama, untuk kolam budidaya. Fungsi dari bentuk yang menjorok ke dalam ini adalah untuk mempusatkan amonia yang ada pada kolam yang nantinya akan disedot oleh selang pengurasan ini agar kolam itu akan lebih terjaga kebersihannya. Selanjutnya kami gunakan wadah penampungan ini. Ini hanya sebagai contoh dari penampungan dan pembuangan air untuk kolam budidaya bibit ikan. Box ini kami gunakan sebagai tempat penyimpanan semua kontrol alat Water Quality Control and Automatic Fish Feeder berbasis IoT. Kita bisa lihat dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah kontrolnya. Di sini ada beberapa bagian-bagian untuk mengontrol alat-alat yang ada pada kolam. Di sini kami menggunakan 4 sistem inovasi dari kami. Pertama, kami menginovasikan dari pemberian pakan, kemudian kedua ada pengurasan air, kemudian ketiga ada pengisian air, dan yang keempat ini kami inovasi dari sistem aerasi. Nah, sistem aerasi ini bertujuan agar kolam ikan itu lebih sehat karena adanya pergantian udara dan pengurangan amonia dalam air. Inovasi selanjutnya kami membuat inovasi pada pemberian pakan ikan. Nah, pemberian pakan ikan ini karena sudah menggunakan sistem IoT yang sudah terhubung dengan Google Assistant, sehingga dengan alat ini kami berharap masyarakat lebih terbantukan dan hemat tenaga karena dengan berkomunikasi lewat smartphone maka alat akan otomatis dapat bekerja. Inovasi yang kami lakukan selanjutnya adalah inovasi dalam pengurasan dan pengisian air pada kolam. Nah, seperti yang kami sudah jelaskan di awal bahwa fungsi dari kolam menjorok ke bawah ini untuk mengendapkan si amonia ini agar berada di bawah. Kemudian setelah amonia ini berada di bawah, maka selang ini akan menarik amonia itu atau membuangnya keluar. Nah, setelah dibuang, kita juga bisa mengisi kembali air ini dengan bantuan Google Assistant untuk menghidupkannya. Perairan Indonesia yang sangat luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Akan tetapi, peningkatan produksi perikanan Indonesia tidak bisa semata-mata hanya diandalkan dari sektor perikanan tangkap. Potensi perikanan tangkap sebesar-besarnya akan terus berkurang jika dilakukan penangkapan terus-menerus, apalagi jika dilakukan berlebihan overfishing. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan yang ada di alam. Untuk itu peningkatan produksi perikanan bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi dari sektor perikanan lainnya, contohnya perikanan budidaya. Dari potensi perikanan budidaya Indonesia, peluang investasi dalam sektor budidaya perikanan Indonesia baik di tambak maupun kolam masih sangat terbuka lebar. Perikanan budidaya Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan melihat jumlah potensi ini, maka perikanan budidaya Indonesia kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama jika dilihat dari luas perairan lautnya yang sangat besar. Jika potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki ini bisa dimanfaatkan secara optimal, tentunya akan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki beberapa komoditas unggulan, diantaranya udang, rumput laut, ikan bandang, patin, lele, nila, gurami, mas, kerapu, kakap putih, dan ikan-ikan kolam dan ikan-ikan lokal lainnya. Meskipun sudah memiliki keunggulan, akan tetapi masih banyak yang perlu dibenahi terkait masalah perikanan yang ada di Indonesia. Kontrol air misalnya. Air yang ada pada kolam di perikanan ini sangat sulit untuk dikendalikan tingkat kebersihannya. Tingkat
amonia yang setiap hari dikeluarkan oleh ikan menjadi faktor utama memicu kotornya air pada kolam. Maka perlu dibutuhkan sebuah alat yang dapat mengurangi amonia yang ada pada kolam sehingga kolam ikan dapat terjaga kebersihannya dengan mudah. Selain kontrol air, pemberian makan juga perlu adanya pembenahan. Mengingat pakan sangat penting untuk kebutuhan ikan. Pada era modern sekarang, pemberian pakan ikan sudah seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, melainkan dilakukan oleh sebuah alat canggih yang sudah mempunyai sistem otomatis. Terlebih, para pembudidaya ikan tidak selamanya mempunyai waktu untuk memberikan pakan ikan. Dengan fakta yang ada, maka dibutuhkan inovasi teknologi perikanan yang baru. Terlebih, Indonesia sudah mulai memasuki teknologi industri 4.0 yang semuanya sudah menggunakan mesin. Manusia hanya sebagai penggeraknya saja. Kami berinovasi untuk dapat menciptakan suatu sistem penunjang di bidang perikanan. Inovasi yang kami ciptakan meliputi pakan, pengurasan, pengisian, dan sistem aerasi yang semuanya sudah kami sistemkan otomatis. Kami juga memanfaatkan internet sebagai salah satu inovasi teknologi yang kami lakukan. Penggunaan alat water quality control and automatic fish feeder mempunyai dampak dan manfaat yang tentunya positif bagi pengguna atau masyarakat. Di antaranya yang pertama ada waktu yang lebih efisien, kemudian biaya yang lebih ekonomis, tenaga lebih efisien, mudah digunakan, mudah dibawa kemana-mana, multifungsi dan juga menarik. Water quality control and automatic fish feeder mempunyai dampak yang besar terhadap waktu. Nah, waktu yang lebih efisien tentunya, karena alat ini dapat digunakan atau diaktifkan oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut dapat diaplikasikan karena alat ini sudah terintegrasi dengan internet. Dalam pembuatan alat water quality control and automatic fish feeder dapat dikatakan biayanya lebih ekonomis. Nah, karena di sini ekonomis di sini karena biaya yang digunakan ramah di kantong. Sebagai buktinya, kami sebagai pelajar saja sudah dapat membuat alat ini. Nah, dengan tujuan kami juga agar teknologi inovasi yang ada pada perikanan budidaya dapat lebih berkembang kembali. Kemudian kami juga membuat alat ini itu sebagai bahan dari praktik yang kami pelajari dalam pembelajaran. Alat water quality control and automatic fish feeder ini sudah terintegrasi dengan internet. Nah, maka dengan dampak yang ketiga, tenaga yang lebih efisien ini, masyarakat akan lebih terbantukan dengan adanya sistem yang digunakan dalam alat yang kami buat ini. Alat water quality control and automatic fish feeder sudah terintegrasi dengan aplikasi Google Assistant, sehingga masyarakat akan lebih terbantu. Hanya dengan berkata pada smartphone pintar kita, alat tersebut akan sudah dapat otomatis bekerja. Kemudian selain dengan berkata pada smartphone, kita juga bisa gunakan dengan cara pengetikan di smartphone-nya. Karena kan Google Assistant itu bukan hanya sekedar Google Voice atau dengan pengucapan, namun juga dengan pengetikan pun dapat digunakan Google Assistant. Dengan spek yang kecil, alat ini mudah dipindah dan dibawa kemana saja. Salah satu manfaatnya, pengguna dapat memindahkan alat dari kolam satu ke kolam lainnya. Dengan dampak atau manfaat yang kelima, yaitu mudah dibawa kemana-mana. Selain dapat memberikan makan ikan secara otomatis dengan bantuan Google Assistant, alat water quality control and automatic fish feeder ini mempunyai fungsi lain, diantaranya dapat mengisi air bersih, menguras air sesuai dengan keinginan pengguna atau masyarakat. Selain itu, alat water quality control and automatic fish feeder ini dilengkapi dengan alat aerasi. Aerasi yang ada di sini itu berguna untuk agar ikan itu lebih sehat karena adanya pergantian udara dan juga pengurangan gas amonia yang ada dalam air.
dampak yang terakhir yaitu menarik. Nah, dengan banyaknya dampak positif alat prototipe yang kami buat ini, kami berharap inovasi yang kami buat ini bisa menjadi unggul dari alat yang sudah ada. Alat water quality control and automatic fish feeder juga dapat tergolong alat yang menarik dan dapat dicoba oleh pengguna atau kalangan masyarakat umum. Itu adalah sedikit dampak dan manfaat yang kami bisa jelaskan mengenai alat water quality control ini. Sebenarnya masih banyak yang dapat kami jelaskan, tapi kami hanya menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada pada alat water quality control ini. Semoga dengan adanya alat yang kami buat ini, masyarakat akan lebih terbantukan, khususnya masyarakat yang membudidayakan ikan. Draining water on. Filling water on. Filling water off. Feeding fish on. Relay for on. Relay for off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Irfan Sapdiansa. Di sini saya ingin menanyakan gimana sih Pak tentang pendapat dari alat kami. Nah, ini alhamdulillah ya, inovasinya bagus sekali. Dari alat ini saya bisa memberi pakan, ya, menguras kolam, bahkan mengisi kembali itu saya pada saat di mana saja dan kapan saja saya inginkan. Jadi melalui internet. Sekarang sudah canggih, alhamdulillah sekali. Jadi saya tidak perlu misalnya sedang di luar kota, saya mau menguras kolam, tinggal di-on-kan, bisa menguras. Apabila mau memberi pakan, tinggal kita hubungi internet, bisa memberi pakan. Nah, ini bagus sekali ya, inovasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Jadi alat ini lebih manfaat dan lebih mudah digunakan bagi masyarakat yang khususnya untuk membudidaya ikan atau bibit ikan. Mungkin terima kasih ya Pak atas tanggapan dari alat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.